Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Qiyamur Ramadhani, NIM 1914040021. Baiklah, saya akan menjelaskan kesimpulan materi setelah UTS tentang pertama, relasi rekursif, kedua, konsep dasar poset, latih C, aljabar bole, dan gerbang logika, dan yang ketiga, konsep dasar graf, derajat titik, penyajian dengan matriks, lintasan terpendek, algoritma Dijkstra, pohon, dan pohon rentang. Yang pertama, relasi rekursif. Definisi 1. Suatu relasi rekursif untuk sebuah barisan AN merupakan sebuah rumus untuk menyatakan AN ke dalam satu atau lebih suku-suku sebelumnya dari barisan tersebut untuk suatu bilangan bulat non-negatif N. Suatu barisan disebut solusi dari sebuah relasi rekursi jika suku-suku pada barisan tersebut memenuhi relasi rekursinya. Selanjutnya, jenis-jenis relasi rekursi. Definisi kedua. Suatu relasi rekursi linier homogen berderajat K dengan koefisien konstan memiliki bentuk umum N sama dengan C1AN dikurang 1 tambah C2AN dikurang 2 tambah seterusnya ditambah CKAN kurang K, dengan C1, C2, dan seterusnya hingga CK adalah bilangan real dan CK tidak sama dengan 0, seperti pada tabel berikut. Selanjutnya, contoh soal. Untuk sebuah bilangan bulat non-negatif N, apakah barisan AN sama dengan 3N, AN sama dengan 2N, dan AN sama dengan 5 merupakan solusi bagi relasi rekursi AN sama dengan 2AN kurang 1 kurang AN kurang 2? Maka cara penyelesaiannya, yang pertama, misalkan AN sama dengan 3N untuk bilangan bulat non-negatif N, maka AN sama dengan 2AN kurang 1 kurang AN kurang 2, AN sama dengan 2, 3N kurang 1 dikurang 3N kurang 2, maka AN sama dengan 3AN. Maka AN sama dengan 3N merupakan solusi bagi relasi rekursi AN sama dengan 2AN kurang 1 kurang AN kurang 2. Yang kedua, misal AN sama dengan 2 pangkat N. Untuk bilangan bulat non-negatif N, maka AN sama dengan 2A, N kurang 1 dikurang AN kurang 2, AN sama dengan 2 dikali 2 berpangkat N kurang 1 dikurang 2 berpangkat N kurang 2. AN sama dengan 2 berpangkat N dikurang 2 berpangkat N kurang 2, AN sama dengan 2 berpangkat N dikali 1 kurang 1 per 4, sama dengan 2 berpangkat N dikali 3 per 4 tidak sama dengan 2N. Maka AN sama dengan 2 berpangkat N bukan merupakan solusi bagi relasi rekursi AN sama dengan 2A N kurang 1 dikurang AN kurang 2. Yang ketiga, misal AN sama dengan 5 untuk bilangan bulat non-negatif N. Maka AN sama dengan 2A N kurang 1 dikurang AN kurang 2, AN sama dengan 2 dikali 5 dikurang 5, maka AN sama dengan 5. Maka AN sama dengan 5 merupakan solusi bagi relasi rekursi AN sama dengan 2AN kurang 1 dikurang AN kurang 2. Catatan, kondisi awal A0 akan menentukan suku-suku pada barisan berikutnya. Selanjutnya, menentukan relasi rekursif homogen dengan koefisien konstan. Tentukan solusi dari relasi rekursi AN sama dengan AN kurang 1 ditambah 2 AN kurang 2 dengan A0 sama dengan 2 dan A1 sama dengan 7. Jawab, bentuk persamaan karakteristik dari relasi rekursi AN sama dengan AN kurang 1 ditambah 2 AN kurang 2. Pindahkan semua suku ke ruas kiri, maka AN kurang 1 dikurang 2 AN kurang 2 sama dengan 0. Karena relasi di atas memiliki derajat 2, maka bentuk polinomial derajat 2 yang bersesuaian dengan masing-masing suku dari relasi tersebut. Perhatikan setiap koefisien dari tanda tiap suku. Maka AN dikurang AN kurang 1 dikurang 2 AN kurang 2 sama dengan 0 menjadi R2 R kuadrat kurang R kurang 2 R pangkat 0 sama dengan 0, R pangkat 2 dikurang R kurang 2 sama dengan 0. Persamaan di atas disebut persamaan karakteristik dan memiliki dua akar berbeda, yaitu
R1-nya sama dengan 2, dan R2-nya sama dengan min 1, yang disebut akar-akar karakteristik. Untuk mendapatkan solusi khusus, gunakan nilai awal yang diketahui, di mana A0-nya sama dengan 2 dan A1-nya sama dengan 7. Maka, persamaan 1 dan 2 yang didapat tersebut dapat diselesaikan dengan metode substitusi atau eliminasi untuk mendapatkan C1 sama dengan 3 dan C2 sama dengan min 1. Sehingga, solusi khusus dari relasi rekursi AN sama dengan AN kurang 1 ditambah 2 AN kurang 2 adalah AN sama dengan 3 sama dengan 3 kali 2 per pangkat N dikurang min 1 pangkat N. Poset dan letice, himpunan terurut. Misalkan R adalah sebuah relasi pada himpunan S dan memenuhi ketiga sifat berikut ini: refleksi, antisimetrik, dan transitif. Maka R disebut sebagai sebuah pengurutan parsial atau singkatnya relasi urut. Selanjutnya, himpunan terurut parsial. Definisi: sebuah himpunan terurut parsial adalah sebuah himpunan di mana elemen-elemennya terurut berdasarkan sebuah relasi urut. Selanjutnya, diagram Hess. Diagram Hess dari poset sehingga bernilai S adalah graf berarah di mana simpulnya adalah elemen dari S dan busurnya menghubungkan simpul A dan B jika A kali B. Definisi dari supremum: diberikan A subhimpunan dari poset S, sebuah elemen M elemen S disebut batas atas dari A jika untuk semua X elemen A berlaku X, M. Istilah lain dari supremum ini adalah batas atas terkecil. Selanjutnya, diberikan A subhimpunan dari poset S, sebuah elemen M elemen S disebut batas bawah dari A jika untuk semua X elemen A berlaku MX. Lebih lanjut, jika sebuah batas bawah dari A mendahului batas bawah A lainnya, maka batas bawah ini disebut infimum dari A dan dinotasikan sebagai inf A. Istilah lain dari infimum ini ialah batas atas terbesar. Lattice atau latice. Pendefinisian lattice secara aksioma. Sebuah lattice atau kisi L adalah sebuah poset di mana inf A, B dan sub A, B ada untuk sebarang A, B elemen L. Dalam konteks lattice, infimum disebut mid dan supremum disebut join. Pendefinisian lattice secara aksioma. Diberikan L sebuah himpunan tidak kosong dan tertutup terhadap operasi mid dan join, maka L adalah sebuah lattice. Jika untuk A, B, C elemen L, ketiga aksioma tersebut terpenuhi oleh ketiga syarat di bawahnya. Selanjutnya, aljabar boolean. Definisi: misalkan B adalah himpunan yang didefinisikan pada dua operator biner plus dan kali dan sebuah operator uner, misalkan 0 dan 1 adalah dua elemen yang berbeda dari B. Maka tupel B tambah X 0,1 besar dari disebut aljabar boolean jika untuk setiap A, B, C, B berlaku aksioma yang 4 itu. Untuk mempunyai sebuah aljabar boolean, kita harus memperlihatkan yang pertama, elemen-elemen himpunan B, yang kedua, kaidah atau aturan operasi untuk dua operator biner dan operator uner, yang ketiga, himpunan B bersama-sama dengan dua operator tersebut memenuhi keempat aksioma di atas. Aljabar himpunan dan aljabar logika proposisi juga merupakan aljabar boolean karena memenuhi empat aksioma di atas. Dengan kata lain, aljabar himpunan dan aljabar proposisi adalah himpunan bagian atau subset dari aljabar boolean. Pada aljabar proposisi, misalnya B berisi semua proposisi dengan NP ubah, dua elemen unik berbeda dari B adalah T dan F, operator biner, dan operator uner. Semua aksioma pada definisi di atas dipenuhi. Dengan kata lain, simbol-simbol ini adalah aljabar boolean. Aljabar boolean 2 nilai merupakan aljabar boolean yang paling populer karena aplikasinya luas. Pada aljabar 2 nilai, pertama B sama dengan 0,1, kedua operator biner dan operator uner.
Ketiga, kaidah untuk operator biner dan operator uner. Yang keempat aksioma di atas dipenuhi. Ekspresi boolean. Ekspresi boolean dibentuk dari elemen-elemen B dan atau peubah-peubah yang dapat dikombinasikan satu sama lain dengan operator tambah, kali, dan contoh 1. 0, 1, AB, A tambah B, A kali B, A aksen kali B plus C, A kali B aksen tambah A kali B kali C aksen tambah B aksen, dan sebagainya. Dan ini hukum-hukum aljabar boolean ada 11. Hukum identitas, hukum idempoten, hukum komplement, hukum dominansi, hukum involusi, hukum penyerapan, hukum komutatif, hukum asosiatif, hukum distributif, hukum De Morgan, dan hukum 0/1. Contoh kedua, buktikan bahwa untuk sembarang elemen A dan B dari aljabar boolean maka kesamaan berikut A tambah A aksen B sama dengan A tambah B dan A kali A aksen tambah B sama dengan AB adalah benar. Maka penyelesaiannya, pertama, A tambah A aksen B sama dengan A tambah AB ditambah A aksen B, hukum penyerapan, sama dengan A tambah AB tambah A aksen B, hukum asosiatif, sama dengan A tambah A aksen B, hukum distributif, sama dengan A tambah 1 kali B, hukum komplement, sama dengan A tambah B, hukum identitas. Yang kedua, A kali A aksen tambah B sama dengan A kali A aksen tambah AB, hukum distributif, sama dengan 0 tambah AB, hukum komplement, sama dengan AB, hukum identitas. Selanjutnya fungsi boolean. Contoh fungsi boolean itu diantaranya fx sama dengan x, fx, y sama dengan x aksen y tambah x, y aksen tambah y aksen, fx, y sama dengan x aksen y aksen, dan seterusnya. Setiap peubah di dalam fungsi boolean termasuk dalam bentuk komplementnya disebut literal. Fungsi h, x, y, z sama dengan x, y, z aksen terdiri dari 3 buah literal yaitu x, y, dan z aksen. Selanjutnya bentuk kanonik. Ekspresi boolean yang menspesifikasikan suatu fungsi dapat disajikan dalam dua bentuk berbeda. Pertama, sebagai penjumlahan dari hasil kali, dan kedua sebagai perkalian dari hasil jumlah. Contoh selanjutnya, fx, y, z sama dengan x aksen y aksen z tambah x, y aksen z aksen tambah x, y, z, dan x, y, z sama dengan x tambah y tambah z kali x tambah y aksen tambah z kali x tambah y aksen tambah z aksen kali x aksen tambah y tambah z aksen kali x aksen tambah y aksen tambah z adalah dua buah fungsi yang sama. Minterm, suku atau term di dalam ekspresi boolean mengandung literal yang lengkap dalam bentuk hasil kali. Dan maxterm, suku atau term di dalam ekspresi boolean mengandung literal yang lengkap dalam bentuk hasil jumlah. Selanjutnya, cara membentuk minterm dan maxterm. Untuk minterm, setiap peubah yang bernilai 0 dinyatakan dalam bentuk komplement, sedangkan peubah yang bernilai 1 dinyatakan tanpa komplement. Sebaliknya, untuk maxterm, setiap peubah yang bernilai 0 dinyatakan tanpa komplement, sedangkan peubah yang bernilai 1 dinyatakan dalam bentuk komplement. Selanjutnya, konversi antar bentuk kanonik. Misalkan f adalah fungsi boolean dalam bentuk SOP dengan 3 peubah. fx, y, z sama dengan sigma 1, 4, 5, 6, 7. Dan f aksen adalah fungsi komplement dari f. F aksen x, y, z sama dengan sigma 0, 2, 3 sama dengan M0 tambah M2 tambah M3. Dengan menggunakan hukum De Morgan, kita memperoleh fungsi f dalam bentuk POS, di mana f, x, y, z sama dengan f aksen x, y, z aksen sama dengan M0 tambah M2 tambah M3 aksen sama dengan M0 aksen kali M2 aksen kali M3 aksen. Maka hasilnya didapat
M0, M2, M3, yaitu mu 0,2,3. Selanjutnya, rangkaian logika. Fungsi boolean dapat juga direpresentasikan dalam bentuk rangkaian logika. Ada 3 gerbang logika dasar, gerbang AND, gerbang OR, dan gerbang NOT, seperti pada gambar di bawahnya. Ini juga merupakan gambar dari penjabaran yang sebelumnya. Nah, pengertian gerbang logika berdasarkan Wikipedia. Gerbang logika atau gerbang logik adalah suatu entitas dalam elektronika dan matematika boolean yang mengubah satu atau beberapa logik menjadi sebuah sinyal keluaran logik. Gerbang logika terutama diimplementasikan secara elektronis menggunakan diode atau transistor, akan tetapi dapat pula dibangun menggunakan susunan komponen-komponen yang memanfaatkan sifat-sifat elektromagnetik atau relay, cairan, optik, dan bahkan mekanik. Di mana gerbang logika atau logic gates adalah sebuah entitas untuk melakukan pengolahan input-input yang berupa bilangan biner, yang hanya terdapat 2 kode bilangan biner, yaitu angka 1 dan 0, dengan menggunakan teori matematika boolean, sehingga dihasilkan sebuah sinyal output yang dapat digunakan untuk proses berikutnya. Jenis-jenis gerbang logika ada 7. Yang pertama, gerbang AND. Apabila semua atau salah satu input merupakan bilangan biner atau berlogika 0, maka output akan menjadi 0. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner berlogika 1, maka output akan berlogika 1. Yang kedua, gerbang OR. Apabila semua atau salah satu input merupakan bilangan biner berlogika 1, maka output akan menjadi mu. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner berlogika 0, maka output akan berlogika 0. Yang ketiga, gerbang NOT. Fungsi gerbang NOT adalah sebagai inverter atau pembalik. Nilai output akan berlawanan dengan inputnya. Yang keempat, gerbang NAND. Apabila semua atau salah satu input bilangan biner berlogika 0, maka outputnya akan berlogika 1. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner berlogika 1, maka output akan berlogika 0. Kelima, gerbang NOR. Apabila semua atau salah satu input bilangan biner berlogika 1, maka outputnya akan berlogika 0. Sedangkan jika semua input adalah biner berlogika 0, maka output akan berlogika 1. Yang keenam, gerbang XOR. Apabila input berbeda, contohnya input A sama dengan 1, input B sama dengan 0, maka output akan berlogika 1. Sedangkan jika input adalah sama, maka output akan berlogika 0. Dan yang terakhir, gerbang XNOR. Ini adalah apabila input berbeda, misalnya input A sama dengan 1, input B sama dengan 0, maka output akan berlogika 0. Sedangkan jika input adalah sama, maka output akan berlogika 1. Selanjutnya mengenai konsep dasar graf. Suatu graf atau graph G adalah sebuah pasangan tak terurut dari V dan E, di mana V adalah himpunan simpul atau vertex, E adalah himpunan sisi atau edger, yaitu pasangan tak terurut dari 2 simpul. Graf dapat disajikan dalam 3 cara yang berlainan, yaitu dengan menggunakan himpunan pasangan tak terurut, diagram, dan matriks. Sebuah graf yang dinyatakan dalam bentuk himpunan dapat dinyatakan dalam bentuk diagram atau matriks dan sebaliknya. Nah, salah satu bentuk penyajiannya adalah bentuk himpunan. Dalam bentuk notasi himpunan, sebuah graf dinyatakan dengan pasangan terurut dari 2 himpunan, yaitu himpunan titik dan himpunan garis. Himpunan garisnya merupakan kumpulan dari pasangan tak terurut dari 2 titik. Selanjutnya, contoh soal tentang konsep dasar graf. Misalkan G adalah graf dengan barisan derajat 4, 3, 2, 1. Tentukan banyaknya sisi
dan gambarkan grafnya. Maka, inilah seperti gambar. Menurut lemma jabat tangan, jumlah derajat titik pada suatu graf sama dengan 2 kali banyak sisi. Diketahui bahwa jumlah derajat titik-titik graf itu 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 sama dengan 10. Dengan demikian, banyak sisi di G adalah 1/2 kali 10 sama dengan 5. Gambar graf G dapat kita lihat sebagai berikut. Nah, pada gambar, nampak pada titik A, B, C, D berturut-turut adalah 1, 4, 3, dan 2. Tampak pula ada 5 sisi pada graf tersebut. Selanjutnya, derajat titik. Derajat dari suatu titik pada graf G adalah banyaknya titik lain yang terhubung atau secara langsung ke titik tersebut. Misalkan G sebuah graf dan V sebuah titik G, derajat titik V dilambangkan dengan DGF atau DF. Dengan banyak sisi G yang terkait dengan titik V, dengan catatan setiap gulungan atau loop dihitung 2 kali, atau dengan kata lain derajat titik yaitu banyaknya sisi bertemu pada suatu titik. Misalkan peta pada jalan raya dengan persimpangan yang merupakan pertemuan 3 jalan atau lebih. Penyajian dengan matriks. Matriks yang digunakan untuk menyajikan sebuah graf adalah matriks adjasensi dan matriks insidensi. Definisi matriks adjasensi. Matriks adjasensi AG sama dengan AJK dalam kurung dari sebuah graf G didefinisikan dengan AJK di mana jika AJK-nya sama dengan 1, jika VJ-nya, VK, EG, dan di mana AJK-nya sama dengan 0, jika VJ, VK, EG. Sedangkan matriks insidensi IG sama dengan IJK dari sebuah graf G didefinisikan dengan jika IJK-nya sama dengan 1, jika garis C berinsiden dengan titik K. Jika IJK sama dengan 0, jika garis C tidak berinsiden dengan titik K. Selanjutnya lintasan terpendek atau shortest path. Graf berbobot. Lintasan terpendek yaitu lintasan yang memiliki total bobot minimum. Contoh aplikasinya, menentukan jarak terpendek atau waktu tempuh tersingkat atau ongkos termurah antara 2 buah kota. Selanjutnya, menentukan waktu tersingkat pengiriman pesan antara 2 buah terminal pada jaringan komputer. Pada lintasan terpendek ini, ada beberapa jenis persoalan, diantaranya yang pertama lintasan terpendek antara 2 buah simpul tertentu. Yang kedua, lintasan terpendek antara semua pasangan simpul. Yang ketiga, lintasan terpendek dari simpul tertentu ke simpul lain. Yang keempat, lintasan terpendek antara 2 buah simpul yang melalui beberapa simpul tertentu. Pembahasan selanjutnya, algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra adalah sebuah prosedur interaktif yang mencari lintasan terpendek antara A dan Z dalam graf dengan form bobot. Prosesnya dengan cara mencari panjang lintasan terpendek dari sebuah simpul pendahulu dan menambahkan simpul-simpul tersebut ke set simpul S. Algoritma berhenti setelah mencapai simpul Z. Ini contoh pelabelannya permanen dan sementara. Dan ini juga. Contohnya, cari jarak terpendek dan rutenya dari 1 ke 8 dan 1 ke 6. Nah, jika 1 ke 8, maka cara mencarinya seperti ini. Dengan mencari dari titik mananya dulu, lalu ke titik mananya lagi. Lalu dilabel, itu merupakan dari titik mana kita mulai dan ke titik mana selanjutnya. Dan statusnya bisa dilihat ada yang permanen, ada yang sementara. Jika yang permanen, berarti itu titik yang tepat kita tuju, sedangkan yang sementara masih diragukan antara titik itu atau masih ke titik lainnya. Jadi, jalur terdekat dari 1 ke 8 adalah D8.
Begitupun dengan 1 ke 6, cara mencarinya sama dengan 1 ke 8. Dan jalur terdekat dari 1 ke 6 ini ialah 6 dari total keseluruhan. Selanjutnya pohon. Pohon adalah graf tak berarah yang terhubung tidak mengandung sirkuit, seperti pada gambar. Dan yang terakhir, pohon merentang. Pohon dari graf terhubung adalah pohon merentang yang merupakan pohon. Pohon merentang diperoleh dengan memutus sirkuit di dalam graf. Dan setiap graf terhubung mempunyai paling sedikit satu buah pohon merentang. Graf tak terhubung dengan K komponen mempunyai K buah hutan merentang yang disebut hutan merentang atau spanning forest. Dan ini contoh gambarnya. Dan ini penjelasan dari langkah-langkah cara mencari pohon merentang. Itulah pembahasan dari saya. Salah dan janggal saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.